Namaku Dinda. Terima kasih udah klik video ini. Semoga bisa membawa manfaat bagi kita semua. Nah, di videoku kali ini atau di video pertamaku ini, aku mau ngebahas mengenai bagaimana cara kita untuk bisa tetap melanjutkan pendidikan di bangku perkuliahan meskipun adanya masalah finansial atau masalah perekonomian yang kurang mendukung. Nah, jadi teman-teman jangan skip atau jangan lewatin dari setiap detiknya di video ini. Semoga teman-teman bisa menyerap tips-tips dari aku ini. Nah, oke. Kenapa aku ngebahas video ini? Kenapa aku ngebahas tema ini? Karena banyak sekali di lingkunganku atau bahkan di lingkungan teman-teman yang mereka kurang percaya diri untuk mau melanjutkan sekolah di bangku perkuliahan setelah lulus SMA. Nah, dari video ini aku kepingin banget buat teman-teman yang seharusnya masih ingin melanjutkan pendidikannya, tapi karena masalah finansial yang kurang mendukung, sehingga teman-teman untuk mengurung kuat-kuatnya teman-teman untuk melanjutkan kuliah atau melanjutkan sekolah lagi itu sangat sayang banget. Kenapa? Karena menurutku pendidikan itu sangat penting, karena dari pendidikan itu kita bisa mendapatkan skill yang mungkin kita belum punya, atau bahkan kita juga punya kemampuan untuk mengontrol diri sendiri di lingkungan itu sih yang paling utama. Ayo semangat lagi untuk kita tetap kuliah ya teman-teman. Nah, terus untuk yang terlanjur gimana kak? Aku udah terlanjur kemarin gak daftar, jadi sekarang aku udah terlanjur kerja. Sebenarnya aku pengen banget kuliah, pengen banget melanjutin pendidikanku, tapi ya kembali lagi karena masalah finansial, jadi aku mengurung diri untuk tidak melanjutkan ke bangku perkuliahan. Jadi gak usah sedih, gak usah risau, teman-teman bisa melanjutkannya ketika nanti setelah teman-teman 1 tahun libur ini atau 1 tahun teman-teman untuk mungkin dialih fungsikan untuk bekerja, teman-teman juga bisa sambil belajar. Nah, karena teman-teman bisa ikut di pendaftaran di tahun berikutnya gitu ya. Oke, jadi gimana nih kak terus persiapannya untuk fresh graduate ataupun yang sudah terlanjur gap year ya. Nah, tips yang pertama yaitu teman-teman wajib mencari informasi beasiswa selama teman-teman sebelumnya di SMA, atau teman-teman yang udah terlanjur belum mencari, teman-teman yang saat ini gap year atau libur dulu nih untuk kuliah karena ngelanjutinnya buat kerja, itu teman-teman bisa menggunakan waktu luang teman-teman mencari informasi itu, beasiswa mana yang bisa menerima aku gitu istilahnya. Mungkin bisa dari perusahaan-perusahaan swasta yang mengadakan beasiswa, atau perusahaan BUMN, atau bahkan dari pemerintah itu sendiri, suatu fasilitas dari pemerintah yang diberikan kepada kita bagi teman-teman yang mungkin kesulitan perekonomiannya untuk melanjutkan pendidikan gitu. Jadi jangan sia-siain itu ya teman-teman. Kita cari sebanyak-banyaknya informasi beasiswa dan kita pilah-pilah mana yang cocok dengan keadaan kita gitu. Dari sini sudah melakukan suatu progres yang luar biasa, karena dari situ teman-teman bisa mendapatkan uang yang nantinya bisa membantu teman-teman saat membayar kuliah, ataupun bahkan teman-teman bisa mendapatkan kuliah secara gratis gitu. Nah, kemudian setelah dapat nih, kita lanjut ke tips yang kedua. Nah, di tips yang kedua ini yaitu teman-teman wajib mencari tahu, atau teman-teman merasakan lingkungan teman-teman di fakultas, di dunia kampus teman-teman. Gimana sih di sana untuk waktunya, apakah ada waktu yang lebih luang, atau mungkin fakultasnya tidak begitu banyak matkul atau tugas. Teman-teman bisa manfaatin waktu
itu untuk produktif mencari informasi kerja sambilan atau part time. Atau bisa juga teman-teman manfaatin waktunya untuk berorganisasi. Aku yakin sih pasti banyak banget program-program yang diadain oleh mahasiswa. Oke, sambil teman-teman aktif nih di dunia kampus, teman-teman lanjut ke tips yang ketiga. Nah, di tips yang ketiga ini yaitu dengan cara mencari sumber cuan yang cocok untuk teman-teman. Maksudnya apa sih Kak sumber cuan yang cocok? Ya, sumber cuan yang cocok itu adalah sumber penghasilan buat teman-teman nantinya sesuai dengan peminatan atau sesuai dengan hobi teman-teman atau keahlian teman-teman sendiri. Contohnya, kalau teman-teman bisa desain, itu malah peluang bagus untuk menambah usaha online atau membuka jasa desain misalkan. Atau bisa nih teman-teman mungkin yang suka bisnis nih, jual makanan, atau teman-teman bikin makanan terus dijual ke teman-teman sekalian, ke teman sekelas, atau bahkan teman-teman di luar kelas atau bahkan di luar fakultas gitu. Kemudian bisa juga nih teman-teman membuka jasa isi ulang pulsa, atau sekarang kan lagi hits banget nih kayak OVO, kemudian ShopeePay, dan lain sebagainya. Teman-teman dari situ bisa nih buat peluang untuk membuka jasa isi ulang voucher seperti itu. Kemudian teman-teman juga bisa nih dengan cara menjadi asisten dosen atau asisten praktikum. Di situ juga biasanya dapat gaji juga loh teman-teman, meskipun dikit tapi lumayan lah buat tambah-tambah gitu kan. Dari melihat keadaan kampus tadi atau keadaan fakultas, mungkin sering ngadain tugas atau sering ngeprint lah, sering ada praktikum dan lain-lain, teman-teman bisa sebagai penyedianya. Jadi banyak teman-teman yang kebingungan mencarikan. Nah, teman-teman cari tuh mana supplier yang bisa membantu teman-teman untuk menjualnya kembali, atau bisa dengan membuka jasa print juga jika punya printer di kos yang sekiranya kelihatannya nganggur nih, bisa buat sebagai percetakan selain jasa online, jasa print online maksud aku gitu. Oke, lanjut ke tips yang keempat. Cari tempat tinggal atau kos-kosan yang dengan harga sesuai dengan budget teman-teman. Ya, untuk saran aku mungkin teman-teman bisa mencari di platform seperti ada aplikasi yang namanya Memikos, atau lewat Facebook, banyak banget sih, atau mungkin teman-teman bisa lewat alumni dari SMA teman-teman, dari sekolah terdahulunya teman-teman. Mungkin bisa langsung teman-teman cross check di lokasi sekitar kampus teman-teman gitu ya. Nah, tips yang kelima yaitu kita wajib juga nabung dan mengatur keuangan kita. Kenapa sih penting banget nabung? Karena suatu saat mungkin kita membutuhkan uang itu dan ternyata keadaan kita pas tidak memungkinkan. Ternyata kita punya cadangan uang untuk itu, jadi bisa teratasi gitu. Nah, terus teman-teman juga wajib tuh untuk mengatur pengeluaran teman-teman. Contohnya, misalkan kita dapat beasiswa sekian, contoh aja 650 atau 700 gitu ya. Dari situ teman-teman bisa mengatur pengeluaran teman-teman. Nah, misal satu minggu nggak boleh lebih dari 100 atau 150 ribu. Nah, misalkan lebih mudahnya 100 gitu ya. Satu minggu teman-teman menghabiskan 100 ribu. Nah, dari 100 ribu itu teman-teman bagi lagi per harinya berapa. Misalkan 10 ribu satu hari, jadi nggak boleh lebih dari 10 ribu. Emang bisa Kak? Atau mungkin bisa dinaikin nih berapa? Nggak boleh 20 ribu. Asalkan teman-teman bisa menyesuaikan targetan tiap minggunya dan tiap harinya untuk dikumpulin lagi. Ketika sudah mencapai 1 bulan targetannya, aku nggak boleh lebih dari, misalkan kalian dapat beasiswa 700 ribu, ya udah nggak boleh lebih dari 700 ribu itu gitu. Teman-teman bisa mengatur dan mengolah kembali sesuai kebutuhan teman-teman. Nah, jawabannya dengan teman-teman tadi
cari kos-kosan yang ada dapurnya, teman-teman bisa masak. Nah, kalau yang nggak bisa masak gimana? Minimal teman-teman pasti bisa lah masak nasi. Nah, nasi masak sendiri, lalu lauknya beli. Nah, itu bisa dipakai untuk 3 kali makan. Nah, dari 5 tips itu insya Allah akan membantu teman-teman menghadapi finansial di luar daerah, atau mungkin yang teman-teman merantau pasti kesulitan juga karena biaya hidupnya pasti mikirin sendiri, dan mungkin dari orang tua juga tidak bisa dijadikan sebagai benteng utama kita dalam memenuhi kebutuhan kita selama kuliah. Kita bisa dengan 5 tips itu gitu. Oke. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau aku bahas lagi untuk beasiswa, informasi beasiswa, nanti teman-teman bisa langsung komen di bawah dan minta mau dibahas beasiswa apa nih, atau dicariin beasiswa yang mungkin cocok buat para gap year atau para fresh graduate. Nanti akan dibikinkan di next video gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman udah nonton videoku sampai akhir. Jujur dari awal persiapan sampai sekarang ini aku ngetek video, aku masih deg-degan, jadi mohon maaf banget kalau ada kata-kata yang salah atau penyampaiannya kurang gimana gitu. Semoga teman-teman bisa termotivasi lagi dan tidak patah semangat karena finansial teman-teman, dan tidak menjadi suatu penghalang teman-teman untuk mencapai cita-citanya. Oke, karena kita adalah generasi muda, generasi penerus bangsa, kita harus memberikan yang terbaik untuk itu, dan kita bisa menyongsong kehidupan yang lebih baik ke depannya. Oke, jangan lupa selalu berkarya di story of your life dan getting better day by day. Oke, see you, bye.